Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 107 ya Bu ya. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Nah, jadi ayat ini terkait dengan pendirian Masjid Dirar ya Bu ya. Masjid Dirar ini didirikan oleh orang-orang munafik ya, sekitar 12 orang. Nah, Masjid Dirar ini didirikan tidak jauh dari Masjid Quba di Madinah ya. Jadi kita ingat sejarahnya, Masjid Quba itu masjid yang pertama kali ya didirikan Rasulullah ketika pertama kali beliau hijrah. Nah, Masjid Dirar ini didirikan oleh salah satu ya dari 12 itu yang mempelopori ya pendirian Masjid Dirar ya. Masjid Dirar ini tujuannya, jadi orang munafik ini ingin membuat suatu benteng ya, di mana tujuannya di sini Allah jelaskan ya, mereka mendirikan masjid itu untuk menimbulkan bencana bagi orang yang beriman. Itu tujuan mereka. Kemudian untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, dan tujuan berikutnya untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi Allah membongkar ya tujuan mereka mendirikan masjid. Nah, walaupun secara ini ya orang melihat perbuatan mendirikan masjid itu bagus ya, tetapi ternyata ketika niatnya ya mendirikan masjid itu bukan karena Allah, ternyata itu dimurkai oleh Allah. Nah, jadi ada seorang munafik ya yang ketika Rasulullah sebelum hijrah ya, dia ini seorang Nasrani ya. Dia sudah berencana akan menjadi pastor ya, dia orang yang dihormati di Madinah ketika itu. Dan ketika Rasulullah hijrah ya, maka dia merasa kedudukannya ini terancam ya, maka dia sangat membenci ya Rasulullah. Nah, karena itu dia melarikan diri ya ke Mekah. Nah, dia berkomplot dengan orang-orang kafir Quraisy ya, berencana untuk menyerang ya Rasulullah di Madinah. Kemudian dia juga mendatangi ya Kaisar Romawi. Nah, di situ dia ingin menggalang kekuatan ya agar pasukan Romawi membantu dia untuk menyerang Madinah. Nah, dia menghubungi teman-temannya tadi ya, mereka totalnya berjumlah 12 orang ya, orang munafik yang ada di Madinah. Maka mereka mendirikanlah Masjid Dirar ini ya. Yaitu tujuannya masjid ini dijadikan benteng ya oleh orang munafik, dijadikan tempat untuk merancang ya aktivitas, yaitu aktivitas untuk memusuhi ya Rasulullah. Dan juga dari masjid inilah mereka berkoordinasi ya agar bisa, tadi yang pertama tujuannya ya mereka ingin menimbulkan bencana pada orang beriman. Yang kedua ingin memecah belah. Nah, dengan adanya masjid ini
maka mereka sampaikan sudah tidak usah sholat di Masjid Kuba semua gitu ya, sebagian sholat di sini saja di Masjid Dirar yang jauh-jauh rumahnya gitu ya, mereka sampaikan. Nah, sehingga harapan mereka umat Islam itu akan terpecah belah ya kekuatannya, karena masjid itu ternyata dalam Islam tidak sembarangan ya ibu-ibu, didirikan itu harus melalui persetujuan ya dari pemerintahan yang ada di Madinah, dalam hal ini adalah Rasulullah ya. Jadi ketika mendirikan masjid itu harus ada ketentuannya, misalnya jarak berapa, kemudian penduduknya itu berapa. Nah, kalau masjidnya memang tidak memenuhi, baru itu boleh didirikan masjid lagi. Jadi tidak serta-merta masjid itu didirikan tanpa persetujuan Rasulullah. Nah, karena waktu mereka mendirikan Masjid Dirar ini ya ibu-ibu, Rasulullah sedang perang Tabuk ya, kita tahu ini masih terkait ya perang Tabuk, yaitu perang melawan kekaisaran Romawi. Jadi Rasulullah tidak berada di Madinah. Nah, saat itulah mereka mendirikan masjid ya. Maka Rasulullah sudah mau pergi begitu ya, mereka sibuk membuat masjid ini. Kemudian mereka minta Rasulullah sholat di masjid ya, di masjid tersebut. Ketika Rasulullah sudah mau berangkat perang, maka kata Rasulullah nanti sajalah untuk urusan ke sana gitu ya, karena Rasulullah ini sudah mau perang Tabuk, mau berangkat ya. Nanti kalau memang dari perang Tabuk itu kata Rasulullah, tentunya Rasulullah akan menunggu petunjuk ya dari Allah. Maka Rasulullah tidak menjanjikan ya untuk sholat di sana, tetapi kata Rasulullah lihat saja situasi nanti gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ya pada Masjid Dirar ini. Akhirnya mereka terus ya di sini menggalang kekuatan ya untuk nantinya akan menyerang ya kaum muslimin melalui masjid tersebut. Nah, namun setelah Rasulullah pulang ya dari perang Tabuk ya, Rasulullah mendapat wahyu dari Allah ya. Ayat ini ya, ayat 107 ini Allah bongkar ya tujuan orang munafik tadi mendirikan masjid ya. Maka Allah perintahkan masjid tersebut untuk dihancurkan. Nah, maka Rasulullah menyuruh beberapa orang sahabat ya untuk menghancurkan masjid tersebut. Bahkan ya diperintahkan masjid tersebut tidak boleh lagi didirikan masjid dan dijadikan tempat pembuangan sampah dan kotoran ya. Jadi benar-benar tanahnya sekalipun itu diharamkan ya untuk diambil kebaikan. Nah, kalau misalnya dijadikan lahan biasa kan tanahnya masih bisa dijadikan tayamum misalnya. Tapi ini benar-benar Allah murka ya, sehingga tanah bekas Masjid Dirar yang dihancurkan ini dijadikan tempat pembuangan kotoran dan juga tempat pembuangan sampah ya. Nah, itulah ketika ya ada bibit-bibit ya mau memusuhi Islam, maka dengan tegas ya Allah perintahkan kepada Rasul ya untuk menghancurkan sehancur-hancurnya ya. Jadi tidak ada kompromi ya, kalau ingin memerangi Allah dan Rasul itu wajib ya diperangi secara tegas. Nah, inilah gambaran ya bagaimana menyikapi ya kaum munafik ya yang ada di Madinah ketika itu. Maka benar-benar masjid itu dihancurkan ya. Allah tidak ridho ya ada masjid yang tujuannya dibangun tadi untuk bukan selain Allah. Dan ini akan berlaku sampai akhir zaman ya ibu-ibu. Ketika kita ya meniat ya menyumbang untuk masjid misalnya ya, kalau mampu mendirikan pun ya, maka ketika niatnya misalnya untuk ria ya, untuk tujuan lain ya, untuk dianggap dia hebat misalnya, untuk berbangga, maka sedikit pun Allah tidak ridho ya dengan upaya tersebut. Jadi kita harus hati-hati betul ya ketika ingin melakukan amal soleh, itu benar-benar kita harus cek niatnya. Nah, kita ketika mau menyumbang, mewakafkan misalnya untuk masjid, benar-benar harus murni lillahi ta'ala, jangan ada niatan lain. Jadi hanya mengharap ridha Allah. Jangan sampai tadi ada niat-niat ya di balik ibadah kita. Jadi harus murni mempersembahkan ibadah itu lillahi ta'ala. Nah, inilah contoh ya bagaimana ketika melakukan ya yang walaupun kelihatannya baik ya, tapi ketika tujuannya bukan karena Allah, justru Allah sangat murka. Nah, kemudian di ayat 108 ya Allah tekankan lagi ya tentang Masjid Dirar ini ya.
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, di sini kita mengambil beberapa pelajaran ya, bahwa landasan ya ketika ingin mendirikan sebuah masjid itu harus didasari oleh takwa ya, ketakwaan kepada Allah. Nah, dalam hal ini dicontohkan adalah Masjid Quba ya. Masjid Quba, masjid yang pertama kali ya didirikan oleh Rasulullah ketika berhijrah ya ke Madinah. Maka luar biasa ya, Masjid Quba ini mendapat suatu kemuliaan di mana disampaikan oleh Rasulullah ya, ketika kita sholat minimal ya 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya menyamai dengan umrah ya. Jadi kalau kita yang berkesempatan ya ke Madinah, kita sempatkan ya sholat di Masjid Quba ini, maka sama dengan pahalanya berumrah ya ketika sholat di Masjid Quba ini. Nah, kemudian di sini juga Allah jelaskan ya bahwa Allah menyukai ya orang-orang yang membersihkan diri. Nah, ini kita patut menjadi perhatian ya, membersihkan diri dalam hal jiwa dan juga fisik kita. Karena ternyata masalah taharah ini tidak main-main ya ibu-ibu. Kita ingat hadis Rasulullah ya, ada salah seorang yang disiksa ya di dalam kubur gara-gara tidak membersihkan ya najisnya secara sempurna ya, ketika kencing ya tidak bersih. Nah, ternyata itu menjadi salah satu yang mendatangkan azab ya di dalam kubur. Nah, karena itu ketika itu ya sahabat ya sungguh-sungguh ketika beristinja ya, membersihkan kotoran baik hadas besar maupun hadas kecil itu sangat berhati-hati sekali ya. Jangan sampai percikannya ya najis itu masih ada di badan kita dan kita bawa sholat ya, maka itu akan tidak sah ya sholat ketika masih ada najis ya. Nah, jadi di sini juga Allah menekankan ya tentang pembersihan diri baik jiwa kita ya, artinya di sini Islam memerintahkan agar kita senantiasa membersihkan ya nafs jiwa kita ya dari sifat-sifat tercela ya. Seperti tadi ya sifat munafik ya. Sifat munafik ini tentunya lain di mulut ya, lain yang ada di hati ya, lain perbuatan perkataan ya. Itu harus benar-benar sesuai ya, perkataan perbuatan jangan sampai berbeda ya. Itu merupakan salah satu penyakit hati ya, termasuk juga tadi penyakit kesombongan ya. Kesombongan ya seperti dicontohkan ya oleh Fir'aun ya, sampai dia mengaku sebagai Tuhan ya. Jadi kalau manusia sudah dikaruniai nikmat ya, kadang ya itu menjadi ujian yang tidak disadari. Karena seperti Fir'aun itu ya, dengan kekayaan, kekuasaan ya, kemudian tidak pernah sakit, maka dia merasa sangat hebat ya, sehingga akhirnya mengaku Tuhan. Nah, itu kadang yang lalai ya manusia sadari untuk bersyukur ya ketika diberikan nikmat ya. Nah, kalau sudah diberikan nikmat selalu sehat ya, kekayaannya lancar ya, kemudian rumah tangganya lancar, sehingga biasanya lupa bersyukur ya, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan ya, sebagaimana kita lihat akhir kehidupan Fir'aun, Qarun ya, Haman ya. Nah, itu adalah contoh-contoh orang ya yang diberi nikmat namun tidak bersyukur, yang akhirnya membuat mereka itu kufur nikmat ya. Nah, sebaliknya harus jadikan contoh sebagaimana misalnya Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu kalau sampai saat ini bisa dikatakan orang terkaya ya di muka bumi ya, dengan kekayaannya yang luar biasa ya, tapi ketaatannya juga Masya Allah ya, ketaatannya juga luar biasa. Nah, jadi harusnya nikmat itu tidak justru ya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ya, dengan meningkatkan rasa syukur, bukan menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah. Nah, itulah salah satu tadi ya penyakit-penyakit hati
yang harus kita waspadai ya, ujub ya, suka berbangga diri, kemudian ria ya, suka dipuji ya, kemudian tadi sombong ya, iri, dengki. Nah, jadi berbagai macam penyakit hati ini senantiasalah kita bersihkan yaitu dengan senantiasa bertobat, beristighfar ya. Jangan pernah lalai ketika kita menyadari ya ada kesalahan, segeralah kita bertobat dan diiringi dengan amal-amal soleh ya. Jadi ketika kita bertobat, maka kita tutup ya, kita ikop diri dengan menambah amal soleh dan juga perbanyak tadi tobat serta tambah amal-amal soleh seperti sedekah ya, sholat-sholat sunnah dan lain-lain. Nah, inilah di ayat 108. Kemudian di ayat 109 kembali ya, Allah memberikan gambaran ya tadi niat-niat ya ketika seseorang melakukan amal soleh seperti mendirikan masjid ya, namun niatnya tadi harus karena mengharapkan ridha Allah. Nah, kita kembali baca ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harim fanha rabihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan atau masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi di sini Allah kembali menegaskan ya bahwa yang Allah ridhoi ya adalah mendirikan masjid dengan berdasarkan ketakwaan. Ya, ketakwaan artinya didasarkan kebaikan ya, kebaikan, ketaatan kepada Allah dan dalam rangka menjauhi kemaksiatan, sehingga masjid ini seharusnya ya difungsikan untuk segala macam kegiatan ya. Jadi memang saat ini ya mengalami kemunduran ya pemahaman dalam penggunaan masjid. Jadi dalam pemerintahan di zaman Rasulullah ya, masjid itu dijadikan pusat aktivitas ya ibu-ibu. Jadi pusat pemerintahan bahkan itu di dalam masjid ya. Rasulullah memimpin negara yang pertama ya di Madinah itu juga dikoordinasikan di dalam Masjid Nabawi ya ketika itu. Termasuk pusat ya untuk menuntut ilmu. Nah, itu juga di masjid ya, dibuat halaqah-halaqah ilmu itu ditempatkan di masjid. Termasuk juga kegiatan sosial kemasyarakatan ya di zaman Rasulullah itu semuanya berpusat di masjid. Ini Masya Allah ya, masjid itulah pemersatu umat Islam ya. Kalau masjidnya makmur, maka itulah gambaran ya kebaikan suatu umat. Nah, jadi kalau masjidnya sekarang itu sepi ya, itulah gambaran ya umat Islam. Artinya umat Islam ini memang sudah sangat parah ya kondisinya saat ini ketika masjid itu mulai sepi dan masjid itu hanya digunakan untuk ibadah mahdoh ya. Jadi seharusnya masjid itu multifungsi ya, semua aktivitas, bahkan ya di zaman Rasul masjid itu ya, di pelataran masjid itu dijadikan tempat sarana olahraga ya, ketika itu bergulat ya, memanah segala macam ya. Aktivitas ya umat Islam itu terpusat di masjid. Masya Allah. Jadi kalau masjid sampai hidup ya seperti itu, insya Allah itulah tanda kebangkitan umat Islam. Nah, kalau saat ini kita melihat masjid sepi ya, jauh dari tadi ya aktivitas ya, inilah menandakan kemerosotan yang sangat jauh ya umat Islam saat ini. Inilah menjadi PR kita ya, suatu kesedihan ya ketika umat Islam ini banyak jumlahnya ya, tapi seperti buih kata Rasulullah ya, seakan-akan tidak ada kekuatan sama sekali. Karena kekuatan umat Islam harusnya dilihat dari masjid ya. Ketika masjid itu hidup ya, masjid itu makmur, itulah tanda kuatnya umat Islam ya. Nah, kita lanjut di ayat 110.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, jadi Masjid Dirar tadi ya, yang didirikan oleh kaum munafik. Nah, masjid ini dijadikan tempat ya untuk mereka menyembunyikan kemunafikannya. Nah, mereka kan malas ya ibu-ibu untuk sholat ya, maka mereka berkumpul saja di masjid itu ya. Jadi tidak ketahuan ya, kalau dulu mereka semua sholat di satu masjid kan ketahuan ya oleh Rasulullah mana yang sholat, mana yang tidak. Nah, dengan mereka mendirikan masjid inilah ya menyebabkan hati mereka semakin ragu, semakin jauh dari Allah ya. Dan sampai di sini Allah tegaskan hati mereka itu benar-benar hancur ya keislamannya. Nah, Allah akan cabut ya keislaman seseorang yang memang sengaja ya menjauhi dari kebaikan. Nah, apalagi mereka menyengaja ya membuat Masjid Dirar ini dalam rangka tadi memecah belah umat Islam, menyusun kekuatan ya, mereka dengan leluasa di situ mengatur strategi ya dalam rangka menghancurkan Islam. Nah, jadi hati-hati sekali ya. Mungkin saat ini juga kita banyak ya menemukan ya ketika seseorang mendirikan masjid ya tujuannya hanya untuk berbangga ya, agar dipuji, misalnya agar dia mendapatkan balasan di dunia ya, bukan ridha Allah yang dia cari ya, hanya ingin mencari masa, misalnya mencari niatnya yang bukan Allah, maka ini tadi sama ya, Allah akan memberikan balasan ya berupa tadi ya Allah nyatakan mereka ini orang-orang yang zalim ya, kata Allah, yang tidak akan Allah beri petunjuk ya. Nah, jadi kita hati-hati sekali ya untuk menjaga keimanan ya. Ini yang paling kita harus jaga ya. Puncak tujuan kita itu adalah husnul khatimah ya. Sebenarnya itulah predikat tertinggi ya yang kita raih dari kehidupan ini. Karena kehidupan ini tidak ada artinya ibu-ibu ya, mau kekayaan sebanyak apapun ya, jabatan setinggi apapun, ketika akhirnya itu su'ul khatimah ya, kematian yang buruk, Allah tidak ridho, maka semuanya sia-sia. Nah, maka kita harus ingat terus ya bahwa puncak tertinggi yang harus kita capai ya, bukan jabatan ya, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, tapi adalah ending kita. Kita bisa meninggal dengan husnul khatimah. Itulah manusia yang sukses ya. Nah, tersukses di dunia ya, kalau kita bisa mencapai akhir husnul khatimah. Nah, jadi tadi kalau sampai beribadah ya, luarnya ibadah ya, tapi niatnya bukan karena Allah, Allah tegaskan di sini, Allah tidak akan memberi mereka petunjuk dan Allah akan memasukkan mereka ke neraka jahanam. Karena mereka termasuk orang-orang yang zalim. Itu tadi di ayat 109 ya. Jadi nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau sampai ada ya ibadah-ibadah selama ini yang niatnya salah ya di dalam diri kita, marilah kita bersama-sama kembali perbaharui niat ya. Kita luruskan ya apa yang kita lakukan, kita katakan, perbuatan ya, bahkan pikiran kita, senantiasalah kita niatkan dalam rangka meraih ridha Allah. Jangan sampai ada niat-niatan di luar dari meraih ridha Allah ya, karena semua itu akan sia-sia dan menjauhkan kita nantinya dari petunjuk dan keridhaan Allah. Nah, kemudian di ayat 111 di ayat terakhir, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi di dalam beribadah itu memang beberapa karakter manusia ya. Di antaranya ada yang tipenya tadi seperti jual beli ya. Maka ketika tipe ini pun ya Allah tetap akan memberikan keridhaan. Walaupun ya tipe yang paling pertama, yang paling utama itu adalah ketika seseorang beribadah itu karena cinta ya, landasannya karena cinta kepada Allah, maka dia tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah. Nah, itu yang kita tekankan ya, yang paling terbaik adalah tipe yang pertama ini. Jadi ketika beribadah, niatnya dia beribadah secara yang terbaik. Nah, jadi seketika melakukan ibadah, melakukan dengan sungguh-sungguh yang terbaik dan niatnya benar-benar ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, bahkan tidak mengharap balasan apapun, maka inilah tipe manusia yang paling tinggi ya, sekaliber rasul ya, para nabi dan rasul ya, dan juga para salafus soleh zaman dahulu ya. Bagaimana kita ingat Rabiah al-Adawiyah ya, yang syairnya itu ya, aku tidak mengharapkan surga bahkan neraka ya, dia hanya benar-benar cinta ya kepada Allah, jadi ibadahnya murni hanya mengharap ridha Allah. Nah, itulah yang pertama. Nah, namun di sini ya tipe yang kedua ya, di sini Allah jelaskan juga ketika seseorang beribadah ya, niatnya seperti pedagang ya, jadi dia surga itu bisa diibaratkan bayaran ya. Allah itu ibaratnya membeli ya setiap yang kita lakukan ya, sedekah kita, ibadah kita, kata Allah ya, itu sebagaimana Allah membeli ya kepada manusia, dan Allah bayar dengan surga. Nah, kenikmatan surga, Masya Allah. Jadi walaupun ya itu tanda Rahman Rahimnya Allah, walaupun harta kita ya, kesehatan ya, kemudian hidayah itu juga dari Allah, tapi saking sayangnya Allah ya, walaupun itu semua milik Allah ya, tapi Allah akan tetap beli ya yang kita berikan kepada Allah itu menjadi balasan berupa surga. Nah, jadi ibaratnya kita berdagang, ini yang kedua ya. Jadi di situ berikanlah yang terbaik ya ketika memberikan ibadah-ibadah kita. Namun tentunya ini akan lebih mulia ketika kita bisa ya mengikuti yang pertama tadi, ketika niatnya itu benar-benar karena cinta ya kepada Allah, kepada Rasul ya. Kalau sudah cinta itu Masya Allah ya, tidak mengharap apa-apa, bahkan dia rela berkorban ya untuk orang yang dicintai ya. Jadi landasan cinta ini Masya Allah ya, itulah yang paling utama. Namun ya kita bertahap ya, seseorang itu akan bisa nantinya sampai kepada cinta ya. Ya memang kadang kan begini ya Bu ya, orang ada yang bersedekah ya, niatnya supaya dibalas ya berkali-kali lipat, sebagaimana memang itu juga dituntunkan ya, memang ada ya ketika kita salat duha misalnya, Allah janjikan akan tercukupi, itu juga memang ada hadisnya. Tapi ini adalah tipe yang kedua ya, tipe manusia yang beribadah itu ibarat pedagang ya. Tapi ya untuk mencapai tipe yang pertama tadi, yang beribadah benar-benar karena cinta, itu memang perlu latihan ya. Nah, kita bisa bayangkan ya, ketika kita dengan seseorang itu sudah dekat banget ya, sudah sangat dekat ya, maka kadang kita tidak akan perhitungan ya ketika menolong dia ya, membantu dia, karena sudah sangat dekat ya, sering bersama. Nah, itulah gambaran ketika cinta itu sudah muncul ya, cinta kita kepada Allah, kepada Rasul ya. Maka kita tidak pernah hitung-hitung lagi ya, kita tidak pernah mikir ini mau pahalanya besar mau tidak. Setiap ada kesempatan beramal soleh, kita lakukan yang terbaik.
Jadi tidak milih-milih ya. Jadi semangatnya misalnya pas bulan puasa aja semangat tilawah, tidak ya. Kalau orang yang jenis pertama ini, kapanpun ada kesempatan dia selalu lakukan itu untuk melakukan amal soleh. Dia tidak memandang mau besar mau kecil ya pahalanya, di mana dia punya kesempatan dia lakukan yang terbaik. Nah inilah sebaik-baik manusia ya. Kalau bisa mencapai derajat ini ya tentunya kita pelan-pelan, yaitu dengan dekati Allah ya. Yang pertama tentunya dengan amalan-amalan wajib ya. Amalan yang wajib itu kita tunaikan dengan sesempurna mungkin ya. Ibadah sholat ya, ibadah puasa, zakat ya, haji kalau mampu kita lakukan yang terbaik. Nah kemudian untuk mendekati Allah lebih lagi ya, mendapat kecintaan Allah, maka kita tambah dengan amal-amal soleh. Terkhusus lagi sholat tahajud, itu ya luar biasa. Itu sholat yang Allah janjikan akan menjadi kekasih Allah ya ketika kita bisa istiqomah ya sholat tahajud, kemudian sholat duha ya, sholat taubat, kemudian juga zikir pagi petang ya, puasa sunnah, kemudian sedekah dan lain-lain. Masya Allah, itulah yang akan nanti menumbuhkan ya kecintaan kita dan juga kecintaan Allah ya ketika ibadah itu sudah nikmat ya. Nah itu tanda-tanda kata Allah ya, kalau manusia itu mencintai Allah dan dicintai Allah, maka ketika beribadah itu dia merasakan nikmat. Jadi justru selalu rindu ya, ingin segera melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi waktunya itu betapa dia pelit ya untuk hal-hal dunia. Nah jadi kalau orang yang cinta dengan Allah tuh nggak mau ya waktunya tersia-sia, kegiatan-kegiatan dunia itu sedikit mungkin dia kurangi ya, dia lebih fokus untuk bersama Allah ya, untuk bermunajat kepada Allah. Nah demikianlah gambaran tadi ya, orang-orang yang di bumi ini yang tipe kedua, mereka beribadah itu tadi seperti pedagang ya. Jadi setiap ibadah itu berharap balasan. Kalau balasannya besar ya semangat gitu ya. Nah ini memang tetap ya Allah juga memberikan keridaan ya, tetapi tentunya kedudukannya akan lebih di bawah dari yang benar-benar karena berdasarkan cinta ya. Dan kita adalah dipastikan oleh Allah ya bahwa Allah yang maha menepati janji. Nah sehingga kata Allah, bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan ya, karena itulah kemenangan yang agung. Nah jadi berjual beli dengan Allah ini tidak ada ruginya ya, dan pasti Allah akan balas ya, karena Allah maha menepati janji. Nah jadi Masya Allah ya, tidak akan rugi ya. Jadi jangan pernah ketika kita sedekah itu merasa rugi ya, udah puluhan juta misalnya untuk wakaf gitu, tidak ada ruginya. Nah kita udah capek misalnya menolong orang gitu, orangnya nggak peduli dengan kita misalnya, maka tidak usah khawatir kata Allah. Allah pasti membalas semua upaya kita ya beribadah itu. Makanya jangan kita berharap kepada manusia ya ketika melakukan sesuatu, berharaplah mendapatkan balasan dari Allah, ridha Allah. Maka itulah tadi kemenangan yang agung. Nah jadi kalau Allah sudah menegaskan ya kemenangan yang agung, maka itu kemenangan yang akan kita rasakan bahagianya itu bukan hanya di akhirat ya, di dunia pun keberkahan hidup itu akan terus Allah curahkan ya dengan rahmat serta kasih sayangnya. Demikian ibu-ibu rahimakumullah untuk tadabbur ya Quran surat At-Taubah ayat 107 sampai 111.